Selamat pagi, nama saya Berat Hugo dengan NIM 2540124450 kelas LA05. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk OAS Data Mining and Visualization dengan menggunakan analisis R. Untuk nomor 1, ini untuk datasetnya adalah sebagai berikut. Lalu ini adalah dataset untuk nomor 1 yang merupakan insurance. Lalu di sini yang pertama kita read file Excel-nya dengan menggunakan read Excel. Untuk itu kita import dulu library read Excel. Lalu kita bisa jalankan read Excel-nya. Bisa dilihat ini adalah dataset untuk nomor 1-nya. Lalu berikutnya ini ada summary dataset 1-nya. Lalu ini adalah hasil summary-nya. Lalu untuk bagian A, define the most suitable regression model based on all predictor variables and response variable. Untuk bagi jawabannya, model regresi yang sangat cocok itu adalah linear regression. Karena linear regression itu sangat berguna dalam mencocokkan model regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel prediktor atau independen dengan suatu variabel response atau dependent yang numerik. Dari datasetnya itu respons variabelnya itu adalah expenses atau yaitu besarnya pengeluaran uang. Lalu untuk bagian B, construct the model regression you choose based on answer A. Yang pertama kita membuat model 1 yaitu adalah linear model dari variable response-nya itu expenses dengan variable prediktornya. Ini kita jalankan model 1-nya. Lalu ini summary model 1-nya kita juga jalankan. Jadi lihat ini ada residual coefficient, kita juga ada residual standard error, multiple S-squared, adjusted S-squared, statistik, sama p-value. Lalu kita akan membuat plotnya. Dari sini pertama-tama sex, smoker, dan region itu karena itu merupakan variabel kategorik atau nominal, maka dijadikan numerik dulu agar supaya bisa di plot regresi, linear regressionnya. Dari sini smoker, jika data smokernya itu adalah yes, maka akan return 1. Jika no, maka return 0. Di sini kita bisa dilihat ini data pada variable smokernya itu ada angka dasar dari yes no menjadi 1 0. Lalu ini untuk sex jadikan numerik di mana angka 1 ini adalah female dan angka 2 itu menggambarkan male. Lalu untuk region di mana angka 1 itu adalah northeast, nomor 2 itu northwest, nomor 3 southeast, dan nomor 4 itu southwest. Lalu kita bisa membuat linear regression plotnya. Yang pertama kita buat linear model pada variable response berdasarkan satu variable prediktor. Jadi kita buat masing-masing linear modelnya. Lalu sini kita gunakan plot biasa, lalu expenses dan satu variable prediktor yaitu expenses dan BMI. Lalu ini title untuk judul plotnya dan appline ini untuk membuat garis lurus berdasarkan model BMI-nya. Lalu sini lalu ini adalah hasil linear regression plot untuk of expenses dan BMI. Lalu bisa dijelaskan ini garis lurusnya ini semakin naik. Lalu bisa dijelaskan bahwa BMI seseorang jika semakin besar maka biaya pengeluaran itu semakin besar juga karena uangnya digunakan untuk maksudnya biaya konsumsi yang banyak dan juga untuk biaya keperluan lain-lain. Lalu di sini
ada hubungan expenses dengan children. Lalu ini hasil linear regression plotnya. Bisa dilihat bahwa garisnya ini, garis lurusnya ada di sini. Lalu biaya expensesnya itu rata-rata dimiliki oleh yang besar, rata-rata dimiliki oleh individu yang memiliki satu anak. Lalu rata-rata tinggi itu ada di sini yang memiliki 5 anak. Bisa dijelaskan bahwa kalau semakin banyak, jika satu individu atau keluarga semakin memiliki lebih banyak anak, maka biaya pengeluarannya itu akan semakin besar karena tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi juga untuk anak-anaknya. Lalu berikutnya ini ada hubungan expenses dengan age, dengan usia. Bisa dilihat bahwa usia itu kalau semakin meninggi usia itu, maka biaya pengeluaran itu semakin besar karena usia semakin besar itu sudah semakin tua, karena biaya pengeluaran itu digunakan untuk biaya pengobatan dan juga biaya-biaya hidup lainnya. Lalu ini ada hubungan expenses dengan region. Lalu ini bisa dijelaskan bahwa kalau orang tinggal di region itu yang merupakan region perkotaan yang maju, maka biaya pengeluarannya itu semakin besar karena perkotaan tersebut itu semakin maju. Bisa dilihat ini karena garis lurusnya ini ada standar. Maka rata-ratanya itu sama untuk keempat regionnya. Lalu ini ada hubungan expenses berdasarkan smoker atau perokok atau non-perokoknya. Bisa dilihat dari linear regression plotnya. Itu yang perokok memiliki expenses atau biaya pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-perokok. Dan ini dikarenakan perokok itu banyak menghabiskan uang untuk membeli rokok. Lalu berikutnya tuh hubungan expenses dengan seks. Bisa dilihat itu jenis kelamin itu gak berpengaruh pada biaya pengeluaran. Karena baik laki-laki maupun perempuan, maka itu bergantung pada gaya hidup mereka dan juga biaya hidup mereka itu, dan juga cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu untuk bagian C, itu interpret your regression model, give the details. Karena plot-plotnya saya udah jelaskan, maka saya akan menjelaskan summary model satunya. Bisa dilihat pada summary modelnya, di sini ada residuals yang berisi nilai minimum, nilai 1 kuartil, median, 3 kuartil, dan maksimum. Lalu ada koefisiennya, di sini ada variabel-variabel prediktornya dan nilai perkiraan atau estimate, nilai standar error, t-value, dan p-value-nya. Lalu sini ada significant codes-nya, dan ada residual standar error yaitu sebesar 6055 pada 429 derajat kebebasan. Lalu multiple S-squared-nya, adjusted S-squared, F statistik 168,6 pada 8 dan 429 df, dan juga ini p-value keseluruhannya. Kalau dari analisis keseluruhan regression modelnya, variabel prediktor atau independen yang punya hubungan erat dengan expenses itu ada BMI, children, smoker, dan region. Itu karena berpengaruh pada besarnya biaya pengeluaran. Sedangkan age dan sex itu kaitannya tidak erat karena itu bergantung pada gaya hidup masing-masing orang. Dan untuk bagian D, yaitu the significant test for all parameters and analyze the goodness of the model. Bisa dilihat dari hasil summary model satunya.
Untuk signifikan testnya itu bisa dilihat dari hasil p-value-nya. Bisa lihat ini dari p-value masing-masing variabel prediktor, dan juga ini sekali ini signifikan testnya dilihat dari hasil p-value dari keseluruhannya ini, yaitu p-value-nya lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Lalu selanjutnya untuk analisis kebagusan modelnya itu dilihat dari hasil R-squared, hasil R-squared-nya, yaitu dari multiple R-squared, yaitu hasilnya itu 0,7587, lalu adjusted R-squared itu hasilnya 0,7542. Sehingga dari nilai-nilai R-squared tersebut bisa dijelaskan bahwa modelnya itu hampir bagus karena nilai-nilai R-squared-nya itu hampir mendekati 1. Berikutnya soal nomor 2, yaitu diberikan datasetnya itu adalah sebagai berikut, yaitu tentang kanker payudara Wisconsin, atau breast cancer Wisconsin. Dan ini adalah variabel-variabelnya. Seperti biasa kita juga read file Excel-nya dengan menggunakan read Excel. Terus ini ada nama file Excel-nya. Lalu ini summary. Lalu untuk bagian A, define the most suitable classification method based on all predictor variables and response variable. Untuk jawabannya, klasifikasi model yang sangat cocok itu adalah logistic regression. Karena logistic regression itu berguna untuk memprediksi hasil data biner pada suatu variabel response atau variabel dependent. Maka berdasarkan variabel prediktor atau independen. Dari datasetnya, variabel response-nya itu adalah diagnosis dengan variabel diagnosis. Dengan data-data binernya adalah M yang melambangkan maligna dan B yang melambangkan benign. Berikutnya bagian B. Construct the model regression you choose based on answer A. Untuk membuat model regressionnya, itu diagnosisnya itu dijadikan numerik supaya bisa dimodelkan atau LM atau linear model. Di sini diagnosisnya itu jika data diagnosisnya itu adalah M, maka return 1. Jika bukan M, yaitu B, maka returnnya 0. Di sini jalankan. Lalu kita jalankan model 2, di mana variabel response ini adalah diagnosis. Kita buat linear modelnya. Lalu setelah itu kita jalankan summary model 2-nya. Berikutnya kita membuat plotnya. Yaitu di sini kita buat masing-masing model dengan satu variabel response dengan masing-masing variabel prediktornya, masing-masing satu variabel prediktor. Ini kita buat ini modelnya. Setelah itu kita buat plotnya, sama seperti yang pada bagian A. Ini title-nya, judul plotnya, dan ini outline untuk garis pada plot, pada logistic regression plotnya. Berdasarkan linear modelnya ini. Dan ini kita jalankan. Dan dapatkan ini hasil regression plot untuk hubungan diagnosis dan conservative mean. Lalu berikutnya untuk hubungan diagnosis dengan radius mean. Dan ini hasil logistic regression plotnya. Lalu setelah itu ini adalah logistic regression plot untuk hubungan diagnosis dengan area mean. Berikut selanjutnya ini hubungan diagnosis dengan faktor dimension mean. Bisa lihat ini garisnya lurus, data berarti berada di posisi standar. Maka rata-rata diagnosis
fraktal meannya itu untuk nilai 0, dan 1, itu sama. Karena garis lurusnya ini standar data. Berikutnya ini untuk hubungan diagnosis dengan teks mean. Ini hasil logistik regression plotnya. Dan begitu juga ini diagnosis dengan perimeter mean. Ini hasil logistik regression plotnya. Setelah itu ini model 6 ini. Ini hubungan diagnosis dengan smoothness mean, ini regression plotnya. Setelah itu dengan compactness, diagnosis dengan compactness mean, itu ini regression plotnya. Terus setelah itu ini ada hubungan diagnosis dengan concept point mean. Dan ini hasil plotnya. Dan berikutnya ini ada diagnosis dengan simetri mean. Dan ini hasil logistik regression plotnya. Untuk bagian C, interpret your regression model and give the details. Ini kita lihat hasil summary model 2-nya. Bisa dilihat pada hasilnya itu diberikan pada linear model diagnosis dengan variable prediktornya itu bisa dilihat hasil summary linear modelnya itu menghasilkan residualnya dengan nilai minimum dengan 1 kuartil, median, 3 kuartil, dan maksimum sebagai berikut. Dan juga ini ada koefisiennya dengan nilai perkiraan, standar error, t-value, dan p-value pada masing-masing variabel prediktornya. Saya lihat ini nilai-nilainya. Lalu setelah itu ada juga ini significance score-nya, residual standard error, multiple R-squared, adjusted R-squared, F statistik, sama p-value-nya. Jika dilihat dari hasil plot yang telah saya buat pada bagian B, itu bisa dijelaskan bahwa perempuan dengan diagnosis maligna itu rata-rata memiliki variabel prediktor yang nilainya itu lebih besar nilai-nilainya itu lebih besar daripada perempuan dengan kanker diagnosis benign. Itu dikarenakan maligna itu merupakan tumor yang ganas, sedangkan benign itu tumornya yang jinak, tumor atau kanker. Dan itu maligna itu mengakibatkan kanker tinggi pada perempuan atau wanita. Berikutnya untuk bagian D, from the dataset, use 70% of the data as training data dan 30% data sebagai testing, and construct the classification model and define the accuracy of your classification model. Ya, kita import file yang sama, tapi kali ini dalam bentuk CSV, agar supaya kita bisa dipakai dalam training. Karena pada saat saya pakai file Excel itu saya tidak bisa, itu terjadi error pada saat saya mau split data. Pada saat saya mau split datasetnya. Jadi saya importnya menggunakan CSV. Jadi ini kita panggil data F2-nya. Hingga ini file CSV-nya. Lalu setelah itu kita menggunakan 70% data untuk training. Yang pertama kita gunakan sample.split dengan menggunakan library Katos. Lalu yang di atas ini set.seed dulu, terserah ini angkanya mau berapa. Lalu di sini kita split datanya menjadi dengan split rasionya itu 0,7 karena 70% data, karena kita menggunakan 70% data untuk training. Nah, setelah itu ini kita panggil. Lalu ini yang untuk modelnya itu kita split ke 0,7. Lalu untuk yang tesnya kita split ke bukan split, jadi itu adalah 0,3. Berarti tesnya ini 30% dan modelnya 70%. Nah, ini kita panggil diagnosis pada
pada file CSV-nya ini kita jadikan numerik, jadi gunakan if else juga, lalu setelah itu numerik, lalu setelah itu kita run, lalu di sini kita gunakan GLM untuk model logistiknya, di mana itu variable response-nya ini diagnosis 2, dan datanya dari data F2 model, dan family-nya adalah binomial. Lalu setelah itu panggil model logistiknya. Lalu setelah itu summary. Dan juga pada data F2 testnya, itu diagnosisnya dijadikan numerik juga. Lalu setelah itu kita gunakan prediction untuk memprediksi model logistik dengan data F2 tesnya, dengan data tesnya kita prediksi. Lalu di sini kita menggunakan predict dengan tipenya response. Lalu setelah itu selanjutnya kita cek probabilitasnya menggunakan if else. Jika prediction-nya itu lebih kecil dari 0,5, maka return 0. Lalu jika lebih besar dari 0,5, return 1. Lalu panggil prediction-nya. Lalu selanjutnya kita construct classification modelnya. Untuk kita membuat grafnya. Yang pertama kita membuat model prediction-nya. Lalu di sini isinya itu prediction, kita predict. Lalu di sini ini ada prediction yang ada di atas, lalu diagnosis 3. Lalu setelah itu pada model perform ini kita gunakan performance. Dengan ini di dalamnya ada model prediction ini. Dengan measure-nya itu TPR dan x.measure-nya itu FPR. Lalu setelah itu AUC ini untuk perform. Kita tulis AUC ini sebagai performance model prediction-nya. Lalu setelah itu dengan measure-nya itu AUC. Lalu setelah berikutnya ini AUC.YF.value 1. Ini kita taruh hasil AUC ini pada nilai Y-nya. Lalu setelah itu kita plot modelnya. Setelah itu kita plot model performance-nya dengan F-line-nya ini garis lurusnya pada A sama dengan 0 dan B itu 1. Lalu setelah itu kita round AUC itu sama dengan 4,4. Sehingga muncullah hasil plot classification modelnya ada ini. Di mana ini ada true positive rate dan di bawahnya false positive rate. Lalu di sini angkanya ini bisa dilihat angkanya itu ada pada angka 1 di ujungnya. Selanjutnya kita akan menghitung akurasinya. Yaitu dengan cara akurasi itu sama dengan jumlah dari diagnosis 3 itu sama dengan prediksi, lalu dibagi dengan panjang dari diagnosis 3. Setelah itu kita output akurasinya, dan didapat hasil akurasinya itu adalah 1. Atau jika dijadikan persen itu adalah 100%. Sehingga karena hasil akurasinya itu adalah 1 atau 100%, maka classification modelnya itu bisa dibilang sangat akurat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.